Halo para mochi, selamat datang di Story Mochi. Sebuah cerita akan semakin seru jika dibuat movie dan sinema, biar makin halus, empuk, dan kenyal. Sebelum kalian menyaksikan film yang berikut ini, alangkah baiknya klik like dan subscribe, dan lonceng yang ada di bawah, karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota, sedia bantal, cemilan, dan terakhir teman nonton. Kali ini Story Mochi akan mengulas tentang sebuah cerita nyata dari negara Kolombia, di mana sang raja dari para raja kartel narkoboy yang bernama Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau lebih terkenal dengan sebutan Don Pablo Escobar, yang menemui akhir perjalanannya karena selingkuhannya. Kisah Pablo Escobar sendiri pernah difilmkan sebelumnya, dan yang kali ini Mr. Mochi ceritakan adalah Loving Pablo yang rilis tahun 2018 dengan sudut pandang mantan selingkuhan Pablo. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ke cerita movie dan sinema. Film ini diawali tahun 1993, di mana diperlihatkan seorang jurnalis wanita bernama Virginia Vallejo. Dia dikawal begitu ketat oleh badan narkoboy Amerika memasuki sebuah hotel. Ya, Virginia adalah salah satu orang terdekat Pablo Escobar yang akan membeberkan siapa Pablo Escobar serta apa kelemahannya. Pada tahun 1981 di Kolombia, Pablo Escobar sedang bersama anak buahnya terlihat sedang asik jalan-jalan menggunakan motor. Hingga salah satu anak buahnya tak sengaja menabrak kuda yang tiba-tiba melintas. Melihat kuda itu sudah tak bisa diselamatkan, Pablo lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menembak mati kuda itu agar segera terlepas dari penderitaannya. Cerita beralih ke kediaman Pablo. Di sana Pablo mengatakan kepada Victoria istrinya kalau dia akan mengadakan pesta besar yang akan mengundang artis dan juga tokoh terkenal Kolombia. Memang pesta itu diperuntukkan untuk kaum-kaum elit dari semua golongan. Ternyata acara itu diselenggarakan untuk merayakan peresmian pembangunan 2000 rumah yang telah Pablo buat untuk orang-orang miskin di kotanya. Dan sebelum acara pesta itu digelar, Pablo menyuruh anak buahnya, sebut saja Supri, yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatan masa lalunya mengenai pembunuhan dua agen polisi. Di sini Pablo menegaskan catatan itu harus hilang walaupun harus membayar mahal atau harus membakar gedung pengadilan tersebut bila perlu. Beberapa hari kemudian pesta itu pun digelar. Acara malam itu sangat meriah dan dihadiri oleh orang-orang terpandang. Terlihat di sana juga ada seorang jurnalis wanita bernama Virginia yang hadir bersama temannya. Virginia bertanya-tanya kenapa pesta ini digelar dengan penjagaan sangat ketat. Bahkan para penjaga dilengkapi oleh senjata. Ia menjadi penasaran siapa sebenarnya Pablo Escobar. Ia hanya tahu kalau Pablo Escobar adalah orang yang sangat kaya raya. Di suatu kesempatan, akhirnya Pablo berkenalan dengan Virginia. Pablo sendiri sudah tahu dan sering melihat di TV ketika Virginia menjadi presenter. Di sini Pablo memberitahu Virginia kalau pesta ini digelar untuk merayakan 2000 pembangunan rumah yang dibuat untuk orang-orang miskin di kota itu. Pablo juga mengajak Virginia untuk melihat 2000 pembangunan rumah itu esok hari. Hingga esok harinya Virginia bersama kru TV-nya dibawa Pablo ke Moravia Medellin, sebuah daerah pinggiran kota tersebut. Lokasi pembangunan yang tepat di samping pembuangan sampah. Di sana para warga sangat mencintai Pablo yang selalu memperhatikan orang-orang miskin yang berada di kota tersebut. Bahkan anak-anak dari warga tersebut banyak yang dinamai Pablo, berharap agar anak-anak mereka sama dermawannya seperti Pablo. Saat diwawancara, Pablo menjelaskan bahwa orang-orang miskin di Kolombia sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Di sini Virginia mulai kagum dengan Pablo tanpa memikirkan dari mana asal kekayaan Pablo itu sendiri. Di malam harinya terlihat mereka berdua makan bersama. Sampai akhirnya Pablo menanyakan apakah Virginia mempunyai suami. Virginia pun menjawab kalau dia sudah mempunyai suami. Namun suaminya itu sebenarnya sudah punya kekasih lain, tapi ia tak pernah menceritakannya. Dan sebenarnya Virginia sudah tak tahan lagi dengan suaminya itu. Namun Pablo sendiri tidak suka berhubungan dengan wanita bersuami. Hingga tepat esok harinya suami Virginia didatangi sekelompok orang suruhan Pablo dan dipaksa untuk segera menceraikan Virginia.
Semakin hari hubungan mereka semakin dekat saja, hingga kemudian Virginia dibawa Pablo ke acara pesta. Pablo tak segan-segan memperkenalkan Virginia ke orang-orang di sana tentunya. Virginia sendiri akhirnya tahu kalau mereka adalah para mafia kartel. Namun anehnya Virginia merasa terlindungi dan nyaman berada di sana karena ia sangat dihormati. Apalagi ketika bersanding dengan rajanya para raja kartel, yaitu Pablo Escobar. Virginia semakin terpesona ketika melihat Pablo memimpin pertemuan bersama para kartel lain di sana. Apalagi saat dia membagi wilayah perdagangan kartel. Pablo sendiri akan mengambil wilayah Florida, sementara kartel kali mendapat wilayah New York. Namun tetap harus membayar pajak yang besar terhadap Pablo. That night, they split the United States of America. Nobody would ever dare to steal even 1 gram from a rural habitat. Setelah pembagian wilayah itu, di suatu hari di Florida, terlihat ada mobil truk besar yang menghalangi jalan di sebuah tol dan membuat kemacetan yang panjang. Hal ini tentu membuat penghuni lain kesal. Namun tiba-tiba ada pesawat mendarat di sana. Ternyata pesawat itu membawa kokain atas perintah Pablo. Lalu para anak buah Pablo segera mengambil barang haram itu untuk diangkut ke tempat aman. Sementara pesawatnya dibiarin begitu saja di tengah jalan tol. Ternyata barang haram satu pesawat penuh bisa menghasilkan berkali-kali lipat dan segera diedarkan di Florida. Peredaran barang haram milik Pablo Escobar meningkat tajam di Amerika. Dilaporkan narkoba yang ada di Amerika 80%-nya berasal dari Kolombia. Sampai-sampai Presiden Amerika pada saat itu menjabat harus terus mengingatkan warganya agar menghindari barang haram tersebut. Presiden juga mengutus agen terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agen tersebut bernama Seabird. Di sana juga hadir beberapa agen perwakilan Kolombia. Perwakilan Kolombia itu menjelaskan kalau mereka sangat kewalahan menyelesaikan masalah tersebut, mengingat di negaranya ada banyak hakim yang sudah pasti disogok atau dibunuh oleh para kartel jika berurusan dengan mereka. Sebagai solusi, mereka akan mengaktifkan kembali sebuah peraturan yang dimana untuk mengekstradisi para penjahat Kolombia, sehingga untuk semua penjahat narkoba di Kolombia akan ditindak dan dihukum di Amerika. Hal tersebut ternyata terdengar juga oleh Pablo dan para kartel lain. Di sini Pablo berencana akan masuk ke dunia politik agar perjanjian ekstradisi itu dibatalkan. Esok harinya, Pablo dan anak buahnya mendatangi salah satu calon perwakilan rakyat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dia memberikan uang yang sangat banyak untuk kelangsungan kampanye kandidat tersebut. Dengan syarat nantinya Pablo harus diangkat menjadi senator pastinya. Tentu saja mereka sangat setuju. Hingga singkat cerita, kandidat itu terpilih. Dan Pablo menjadi salah satu yang akan duduk di kursi penting di dunia politik. Meskipun Pablo sendiri adalah seorang raja mafia, ketika di rumah dia mengajari anaknya untuk selalu mencintai dan memperhatikan rakyat miskin. Pablo juga mengingatkan anaknya jangan sekali-kali mengkonsumsi narkoba. Esok harinya terlihat Virginia yang akan pergi ke Amerika untuk menghadiri acara TV di sana. Namun sebelum ke sana, Pablo memberikan uang yang sangat banyak serta kalung yang sangat mahal ke Virginia. Saat sedang berada di Amerika, Virginia didatangi oleh agen Seabird. Dia mencari informasi tentang Pablo kepada Virginia. Namun di sini Virginia menjelaskan kalau ingin tahu tentang Pablo, tanyakan saja langsung kepada orangnya, karena ia juga sekarang sudah menjadi perwakilan rakyat di Kolombia. Namun di tempat lain di Kolombia sedang ada rapat para petinggi negara. Di sana salah satu menteri kehakiman mempermalukan Pablo dengan menyebut uang kekayaan Pablo berasal dari hasil narkoba. Dan hal itu membuat negara Kolombia sangat malu. Yang padahal menteri kehakiman itu sendiri menjabat berkat dana besar yang telah Pablo berikan sebelumnya. Di sana Pablo terus dipermalukan sampai para petinggi yang lain menertawakannya. Hal tersebut tentu terdengar oleh warga Kolombia, termasuk istrinya yaitu Victoria. Victoria sendiri sebelumnya sudah melarang Pablo untuk terjun ke politik. Hal itu diperburuk dengan surat kabar yang memberitakan kalau Pablo dulu pernah membunuh 2 orang polisi, yang ternyata Supri yang saat itu disuruh oleh Pablo untuk membersihkan namanya dari kasus pembunuhan 2 orang polisi itu tak menjalankan tugasnya. Dan diketahui Supri malah memakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Dan karena ulahnya itu Supri disiksa dan dibunuh dengan cara
yang mengenaskan hingga tewas. Kemudian Pablo dan para kartel lain berkumpul untuk menyusun rencana pembunuhan Menteri Kehakiman yang telah mempermalukannya itu, termasuk si penulis surat kabar yang telah membongkar masa lalunya itu. Salah seorang kartel dari Cali sempat melarangnya, namun Pablo tetap pada keputusannya walaupun nantinya harus berperang dengan pemerintah. Hingga keesokan harinya Pablo datang ke daerah kumuh di mana Carryo berada. Carryo itu sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang dibiayai dan dilatih oleh para kartel untuk membunuh musuh-musuhnya. Carryo dibayar mahal kisaran $20.000. Untuk menghemat waktu dalam mengemban tugas dari para kartel hari itu juga para Carryo menjalankan tugasnya dengan membunuh Menteri Kehakiman dan si penulis berita. Berita pembunuhan itu pun langsung disiarkan oleh Virginia yang kebetulan sedang membawakan berita. Ia juga mengabarkan berita mengenai presiden yang akan mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi. Malam harinya Pablo dan Virginia bertemu. Di sini Pablo menjelaskan kalau dirinya akan melawan pemerintah yang tetap kukuh ingin mengaktifkan perjanjian ekstradisi itu walaupun dengan cara berperang. Virginia sempat melarangnya karena yang dilawannya adalah pemerintah. Namun Pablo tetap kukuh dan tak mau mendengarkan usulan Virginia. Hingga pada 29 Mei 1984, para kartel melakukan rapat negosiasi dengan perwakilan pemerintah. Di sana, para kartel berkenan untuk membayar hutang luar negeri Kolombia yang begitu besar kepada negara lain. Tetapi dengan syarat pemerintah harus menghapus jejak kejahatan para kartel serta membatalkan perjanjian ekstradisinya. Sayangnya, di sini perwakilan pemerintah menolak. Hingga saat itu juga Pablo menyatakan perang terhadap pemerintah. Sejak saat itu Pablo terus memberikan teror terhadap para penjabat yang menentangnya. Terlihat salah satu penjabat yang sebelumnya menentang Pablo, dia diberikan peti mati ke rumahnya. Hingga penjabat tersebut ketakutan dan langsung kena serangan jantung sampai tewas. Karena teror yang terus dilancarkan Pablo, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menangkap Pablo dengan hadiah 1 miliar peso. Pablo merasa terhina ketika dirinya hanya dihargai 1 miliar peso. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai kalangan, bahwa yang selalu mencintainya untuk membunuh semua aparat pemerintah dengan imbalan yang sangat besar. Terlihat orang-orang yang sudah dipersenjatai mulai membunuh semua polisi yang mereka temui. Namun pemerintah juga tak tinggal diam. Para aparat dengan brutal membunuh orang-orang yang dianggap ikut dengan Pablo. Tak sampai di sana, pemerintah yang terus mendapatkan kabar kematian para aparat. Mereka membentuk agen khusus untuk memberantas para anak buah Pablo. Di tempat yang lain, Virginia tiba-tiba dipecat karena diketahui memiliki hubungan dengan Pablo. Tidak terima dengan hal itu, Virginia mengancam bosnya kalau ia akan melaporkan hal itu ke Pablo agar bosnya itu segera dilenyapkan. Akhirnya Virginia menelpon Pablo dan meluapkan emosinya karena dia merasa karirnya hancur dan banyak orang yang menjauhinya karena kedekatannya dengan Pablo. Pablo sendiri berusaha menenangkannya jika semuanya akan baik-baik saja. Namun Virginia sudah tak tahan lagi, akhirnya menyudahi hubungannya dengan Pablo. Karena percakapan telepon itu, pihak pemerintah menemukan posisi Pablo dan langsung menurunkan tim khusus untuk menggerebeknya. Beruntungnya Pablo sendiri berhasil melarikan diri walaupun dengan keadaan telanjang bulat. Di balik itu, anak buah Pablo yang memegang kendali kartel Cali tertangkap dan ditembak mati setelah itu. Beberapa hari kemudian, Pablo kembali melakukan serangan, dan untuk kali ini dia menggunakan bahan peledak. Walaupun Pablo adalah orang yang sangat dicari, ia tetap berkeliaran bersama keluarganya karena teror itu terus saja dilancarkan. Akhirnya pemerintah mengajak Pablo untuk bernegosiasi, hingga pada akhirnya Pablo mau menyerahkan diri dan akan masuk penjara. Namun dengan syarat penjara itu harus Pablo sendiri yang menyediakan, serta perjanjian ekstradisi itu harus dibatalkan. Pada akhirnya Pablo dipenjara. Terlihat penjara itu seperti hotel mewah, dan Pablo juga bebas berkeliaran karena perjanjian itu sangat luas, bahkan ada lapangan bola. Ketika ikut bermain bola dengan pesepak bola profesional yang telah ia undang, Pablo juga tak akan pernah menghentikan pertandingan itu sampai tim yang Pablo mainkan itu menang. Bahkan di penjara juga bebas memasukkan wanita-wanita panggilan untuk menghibur dirinya beserta kantek-kanteknya. Ternyata dengan di penjara tersebut, Pablo lebih mudah mengatur perdagangan narkoboynya tanpa harus takut ditangkap polisi. Bahkan setiap minggunya anak dan istrinya datang untuk berkumpul seperti family time.
Di balik itu, Virginia sendiri yang terus menganggur dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ia terus menjual harta-hartanya sampai habis. Dia tak bisa menjadi jurnalis karena stasiun TV di dunia telah memboikotnya. Hingga suatu hari Virginia pergi ke penjara untuk menemui Pablo. Di sana ia meminta uang yang cukup banyak. Apalagi karena sekarang Virginia berencana untuk tinggal di Eropa. Karena pada saat itu Virginia sudah tidak mempunyai uang sepeser pun. Namun karena pada saat itu Virginia telah membandingkan dirinya dengan istri sah Pablo, membuat Pablo sangat marah karena istri Pablo yaitu Victoria tidak sebanding dengan wanita manapun. Karena Victoria lah yang telah menemani Pablo ketika miskin sampai kaya seperti ini. Sedangkan Virginia hanya suka dengan Pablo karena Pablo banyak uang. Pada malam harinya, Pablo terlihat sedang membicarakan hasil penjualan narkoboy dari kartel Kali yang tak sesuai dengan perjanjian awal. Menurut kartel Kali, saat ini penjualan sedang susah dan banyak dari barangnya sudah disita polisi. Pablo yang tahu mereka sudah menipunya langsung memerintahkan anak buahnya yang ada di sana untuk segera membunuh mereka. Sayangnya kejadian tersebut harus terdengar ke publik lewat media. Pada akhirnya pemerintah akan memindahkan Pablo dan anak buahnya ke penjara militer. Namun saat akan dibawa, Pablo dan anak buahnya sudah terlebih dahulu melarikan diri. Kemudian para anak buah dari kartel Kali yang telah Pablo bunuh kemarin bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu membantai anak buah Pablo. Dengan syarat catatan kriminal mereka akan dihapuskan. Tak sampai di situ, pacing kartel Pablo juga ikut bergabung dengan pemerintahan termasuk DEA dan CIA. Setelah itu mulai bertebaran mayat dari anak buah Pablo dan antek-anteknya. Bahkan Virginia sendiri terus diteror. Sampai suatu ketika Virginia hampir diberondong peluru ketika hendak menjual satu-satunya emas yang ia miliki. Beruntung Virginia masih selamat karena terus-terusan diteror dan hampir dibunuh. Akhirnya Virginia menemui agen Shepard. Di sini Virginia berkenan membuka semua kelemahan Pablo dengan syarat meminta perlindungan. Virginia memberitahu kelemahan Pablo yaitu keluarganya. Pablo yang merasa keluarganya sudah tak aman lagi, ia memerintahkan istri dan anaknya untuk segera pergi ke Eropa. Namun sayang saat akan pergi, pihak DEA dan CIA yang sudah mengetahui kelemahan Pablo langsung menahan anak dan istrinya tersebut. Anak dan istri Pablo ditahan di sebuah hotel dan tempat di samping kamar keluarga Pablo. Agen Shepard dan agen yang lain mengintai. Pablo yang melihat di TV kalau istri dan anaknya telah ditangkap, dia langsung menghubungi keluarganya itu. Namun di sini istri Pablo menyuruh untuk tidak menghubunginya lagi karena pemerintah akan melacak Pablo. Telepon pertama yang dilakukan singkat membuat agen DEA kesulitan untuk mencari Pablo. Namun Pablo yang gelisah karena harus memikirkan keluarganya itu menelpon kembali. Padahal dia tahu kalau percakapan mereka sedang disadap dan Pablo akan segera terlacak. Pablo sekarang tak peduli lagi dengan keselamatannya dan ia hanya ingin mendengar suara dari anaknya. Di balik itu, para agen yang sudah mengetahui keberadaannya Pablo bergegas untuk menangkapnya. Bahkan pemerintah akhirnya menyuruh untuk membunuh Pablo. Di sana Pablo sempat berbincang ke anak sulungnya mengenai apa yang harus ia katakan di depan media nanti, yaitu pemerintah mengingkari janji untuk memberikan keluarganya pergi ke negara lain. Pemerintah juga terus membohongi dirinya dengan tidak memberi perlindungan ke keluarganya ketika dia menyerah. Lalu Pablo memberi amanat kepada anak sulungnya untuk bisa menjaga adik dan ibunya, dan Pablo memberi tanggung jawab keluarganya di pundak anak sulungnya itu, hingga terjadilah baku tembak antara para agen dan Pablo yang sedang melarikan diri. Akhirnya raja dari raja para kartel narkoba ini harus tewas mengenaskan. Pada tanggal 2 Desember 1993, para agen bersorak-sorai mendengar Pablo telah tewas, namun anak dan istrinya menangis dan film pun selesai. Seganas dan jahatnya Don Pablo Escobar, dia ternyata tetap memiliki sisi baik dan peduli kepada yang lain, terutama keluarga. Terima kasih untuk Sobat Mochi yang telah menyaksikan Story Movie dan Cinema. Sampai bertemu di movie selanjutnya.